Salam PPG Prajabatan, saya Fitra Pantudahi, mahasiswa pendidikan profesi guru Universitas Negeri Manado. Pada video kali ini, saya akan merefleksikan tugas dari mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia pada topik 2 koneksi antar materi. Mata kuliah ini diampu oleh dosen Profesor Dr. Harolo Mapou MPD dan Dr. Desti Tarusu MPD. Pada topik 2 kali ini kita belajar berkaitan dengan dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara berpendapat bahwa pendidikan dan kebudayaan terdapat hubungan yang saling berkaitan. Tidak ada kebudayaan tanpa pendidikan. Jika pendidikan hanya mengutamakan intelektual, maka akan menyebabkan anak didik kurang humanis dan manusiawi. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Anak-anak harus diajarkan sifat-sifat yang sesuai dengan kodrat alam mereka dan keterampilan yang sesuai dengan tuntutan zaman. Selain itu, relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara berkaitan dengan peran sebagai seorang pendidik, yakni dikenal dengan trilogi Ki Hajar Dewantara, yaitu yang pertama, Ingar Sosung Tulodo, di depan memberi teladan, yang kedua, Ing Madya Mangun Karso, di tengah membangun semangat, dan yang ketiga, Tutpuri Handayani, di belakang memberi dorongan. Ini berarti seorang pendidik harus menjadi contoh yang baik bagi anak didiknya, memberikan dorongan dan motivasi agar anak didiknya berkembang dengan baik, dan memberikan dukungan yang dibutuhkan anak didiknya dapat mencapai kesuksesan dan dapat menumbuh kembangkan potensi yang dimiliki oleh peserta didik. Ini berarti seorang pendidik harus menjadi contoh yang baik bagi anak didiknya, memberikan dorongan dan motivasi agar anak didiknya berkembang dengan baik, dan memberikan dukungan yang dibutuhkan agar anak didiknya dapat mencapai kesuksesan dan dapat menumbuh kembangkan potensi yang dimiliki oleh peserta didik. Selain itu, Ki Hajar Dewantara percaya bahwa budi pekerti merupakan keselarasan antara cipta, rasa, karsa, dan karya. Budi pekerti di sini mencakup nilai-nilai kebijakan seperti sopan santun, kejujuran, kerjasama, dan tanggung jawab. Ki Hajar Dewantara percaya bahwa dengan mempelajari nilai-nilai ini, anak-anak akan menjadi individu yang baik dan bermanfaat bagi masyarakat. Maka dari itu, pendidikan harus menanamkan nilai-nilai tersebut pada anak sejak dini. Guru harus menjadi contoh yang baik dalam berperilaku dan mengajarkan anak-anak untuk menjadi individu yang bertanggung jawab dan memiliki moral yang baik. Lebih lanjut, Ki Hajar Dewantara menjelaskan, dalam kehidupan anak ada 3 tempat penting yang menjadi pusat pendidikan bagi mereka, yaitu alam keluarga, alam perguruan dalam hal ini sekolah, dan alam pergerakan pemuda yaitu masyarakat. Keluarga adalah pusat pendidikan pertama yang penting dalam membentuk karakter anak. Sekolah bertanggung jawab untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan dalam kehidupan. Sedangkan masyarakat sebagai pusat pendidikan yang terakhir bertugas membantu dalam membentuk karakter anak dan mempersiapkannya untuk kehidupan sosial. Ki Hajar Dewantara memandang pendidikan sebagai tanggung jawab bersama antara keluarga, sekolah, dan masyarakat. Oleh karena itu, ia menekankan perlunya kerjasama antara ketiga pusat pendidikan tersebut untuk menciptakan pendidikan yang holistik dan efektif. Kemudian bagian penting dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara yakni pendidikan dengan sistem Among. Sistem Among adalah metode pembelajaran yang menekankan pada proses pembelajaran. Pendidikan dengan sistem Among selaras dengan kurikulum merdeka yang pada saat ini diterapkan di sekolah. Pendidikan dengan sistem Among merupakan bentuk pembelajaran yang memerdekakan, yang tidak menghendaki perintah paksaan, melainkan memberi tuntunan bagi hidup peserta didik agar dapat menumbuh kembangkan kodrat anak, baik lahir maupun batinnya. Sistem Among bertujuan untuk membangun hubungan emosional yang kuat antara guru, peserta didik, dan orang tua untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang optimal. Berdasarkan dasar-dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara tersebut,
proses pembelajaran menurut refleksi Ki Hajar Dewantara dapat disimpulkan bahwa pendidikan yang berpihak pada peserta didik, dalam hal ini guru menghamba pada murid. Artinya, guru harus banyak memberikan ruang dan waktu yang cukup bagi peserta didik untuk mengeksplorasi potensi dan minat mereka, sehingga mereka dapat berkembang secara optimal. Kemudian, seiring dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara tersebut, maka dalam paradigma baru pembelajaran saat ini dikembangkan pembelajaran yang berpusat pada murid, student center, bukan lagi berpusat pada guru, teacher center, di mana murid harus dijadikan sebagai subjek atau pembelajar. Kegiatan pembelajaran tidak lagi menjadikan guru sebagai satu-satunya sumber belajar, atau kegiatan pembelajaran tidak lagi hanya aktivitas memindahkan pengetahuan guru kepada murid, tetapi jauh dari itu, yaitu murid harus terlibat aktif dalam menjadi pembelajar. Kemudian konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah pendidikan yang holistik, di mana murid atau peserta didik dibentuk menjadi insan yang berkembang secara utuh, meliputi olah rasio, olah rasa, dan olah jiwa, dan olah raga melalui proses pembelajaran dan lainnya yang berpusat pada peserta didik dan dilaksanakan dalam suasana penuh keterbukaan, kebebasan, serta menyenangkan. Dan yang tidak kalah penting, sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, mengatakan bahwa tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pemahaman awal saya sebelum mempelajari topik 2 ini, saya berpikir bahwa peserta didik ibaratnya kertas kosong yang harus ditransfer dengan ilmu pengetahuan. Oleh sebab itu, sebagian besar pembelajaran lebih didominasi oleh guru dalam memberikan penjelasan berkaitan dengan materi, sehingga pembelajaran cenderung berpusat pada guru. Kurangnya inovasi dalam perencanaan kegiatan pembelajaran sehingga belum menciptakan pembelajaran yang memerdekakan peserta didik. Namun setelah mempelajari topik 2 ini, saya menyadari bahwa kehadiran peserta didik sebagai subjek dalam pembelajaran, tugas guru sebagai pamong yang dapat memberikan tuntunan agar peserta didik dapat menumbuh kembangkan potensi yang ada dalam dirinya, sehingga mereka merasa merdeka dalam belajar. Guru harus memahami situasi pembelajaran yang akan dilaksanakan sesuai tuntunan alam dan perkembangan zaman, karena setiap anak istimewa dengan karakteristik dan potensi yang berbeda-beda. Dengan pendidikan sistem Among dapat menghadirkan pendidikan dan pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajar dan kebutuhan peserta didik. Kondisi seperti ini akan lebih memudahkan mereka untuk menyerap ilmu pengetahuan sehingga membawa hasil yang memuaskan. Hal yang dapat saya terapkan lebih baik dalam merefleksikan pemikiran Ki Hajar Dewantara, di mana menjadi teladan bagi peserta didik, memberikan contoh yang baik dalam mengimplementasikan tugas pendidik sesuai dengan pandangan Ki Hajar Dewantara, yakni Ingarso Songtulodo, Ing Madya Mangunkarso, Tutwuri Handayani. Kemudian menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan bagi peserta didik, sehingga pembelajaran lebih memerdekakan peserta didik. Kemudian kreatif dan inovatif dalam memanfaatkan media pembelajaran dan menumbuh kembangkan nilai-nilai karakter profil pelajar Pancasila seperti beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Kita sebagai pendidik saat ini dapat mengambil banyak pelajaran dan inspirasi dari pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam menjalankan tugas mendidik dan mengajar peserta didik di kelas, sehingga dapat membantu menciptakan generasi yang cerdas, berakhlak mulia, dan dapat menghadapi tantangan masa depan dengan baik. Sekian dan terima kasih.